Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelas 11 6 kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Belanda. Nah, kali ini kita bakalan ngejelasin salah satu perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda, yaitu Perang Patimura. Latar belakang terjadinya Perang Patimura diawali dengan datangnya bangsa-bangsa barat pertama Maluku untuk melakukan perdagangan. Karena Maluku ini banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa karena kekayaan yang dimilikinya. Keindahan dan kekayaan alam yang dimiliki oleh orang-orang tanah Maluku ini membuat daerah tersebut mendapatkan julukan, yaitu yang dijuluki dengan Mutiara dari Timur. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Perang Patimura. Mari kita bahas. Faktor penyebab khusus terjadinya Perang Patimura adalah semakin diperketatnya kebijakan monopoli perdagangan, pelayaran hongi, dan kerja paksa yang membuat rakyat Maluku semakin menderita. Faktor penyebab umum terjadinya Perang Patimura yang pertama, pemerintahan kolonial berencana menghapus sekolah-sekolah di desa dan memberhentikan guru untuk menghemat anggaran. Kedua, rakyat dipaksa untuk menyediakan garam, ikan asin, dan kopi bagi kapal-kapal perang Belanda yang berlabuh di Ambon. Ketiga, menurunkan harga hasil bumi sementara pembayarannya cenderung ditunda-tunda. Keempat, adanya paksaan bagi para pemuda untuk menjadi serdadu Belanda di luar Maluku. Kelima, adanya permasalahan dalam peredaran uang kertas yang menggantikan uang logam, sehingga semakin mempersulit kehidupan rakyat. Keenam, jumlah pendeta dikurangi sehingga menyebabkan kegiatan ibadah menjadi terhalang. Ketujuh, benteng Gurstedt dikuasai kembali oleh tentara Belanda. Kedelapan, adanya sikap arogan dan sewenang-wenang dari Residen Saparua, Vandenberg. Jika diketahui ada yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Belanda, maka pemerintahan Hindia Belanda akan bertindak tegas untuk menghukum. Atas perlakuan pihak kolonial Belanda yang tidak adil dan tidak beradab ini, hal ini semakin menyulut kemarahan rakyat Maluku. Para tokoh dan pemuda Maluku kemudian melakukan pertemuan rahasia, seperti pada pertemuan rahasia di Pulau Haruku dan juga di Pulau Saparua pada tanggal 14 Mei 1817. Dari berbagai pertemuan rahasia tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda. Dari sinilah dimulainya perlawanan Maluku melawan penjajahan Belanda. Alasan setelah pemimpinnya ditangkap atau wafat, perlawanan ini berakhir. Karena akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang warga, Belanda mengetahui persembunyian Patimura dan berhasil menangkapnya, beserta para pejuang lainnya pada November 1817. Patimura akhirnya dijatuhi hukuman mati pada Desember 1817 di Benteng Victoria. Proses terjadinya perlawanan Perang Patimura yang berjuang melawan penjajahan Belanda di salah satu daerah, yaitu Tanah Maluku. Tanah Maluku merupakan salah satu daerah yang pernah dijajah oleh Belanda karena hasil rempah-rempahnya yang berkualitas dan melimpah. Mengingat rempah-rempah yang ada di Indonesia selalu diburu oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahkan mereka juga menginginkan permonopolian pasar sehingga merusak tatanan ekonomi di Nusantara. Patimura terjadi kembali karena pendudukan Belanda di Maluku pada awal abad 19 membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku, di mana pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan seperti kerja paksa, penyerahan hasil kelautan, dan menghentikan guru demi kehematan. Rakyat Maluku tidak mau terus-terusan menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda, maka perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda yang tidak masuk akal tersebut di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau disebut dengan Kapitan Patimura. Melawan penjajahan Belanda tahun 1817, Raja Japati, para kapitan, Betuada, dan rakyat mengangkat Kapitan Patimura sebagai pemimpin panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat kesatria. 14 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapitan Patimura dan pasukannya. Tersebut membuahkan hasil karena berhasil merebut benteng Gurstedt dan menewaskan kepala Residen Saparua bernama Vandenberg beserta pasukannya. Dia terus berupaya merebut kembali benteng Gurstedt dengan meminta bantuan dari Ambon lewat jalur perairan. Tapi bala bantuan berhasil digagalkan oleh pasukan Patimura. Dalam pertempuran lain juga dapat didapatkan oleh Patimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, dan Itu. Makin menguatkan pertahanannya seperti di benteng Zelanda, di mana Patimura tidak berhasil merobohkan pasukan Belanda di sana. Belanda mulai terus serius dengan membawa pasukannya untuk merebut benteng Gurstedt termasuk bantuan dari Batavia. Ya, benteng pertahanan tersebut itu kembali ke tangan Belanda karena sisa pasukan Patimura diperintahkan untuk meloloskan diri dan meninggalkan tempat. Tidak puas karena belum menangkap Patimura, sayembara di mana siapa yang mampu menangkap Patimura akan diberikan hadiah 1000 gulden. Bulan lawannya perlawanan, Patimura akhirnya tertangkap pada 16 Desember 1817. Dihukum gantung di alun-alun kota Ambon, sedangkan sisa pemimpin lainnya juga tertangkap dan dibuang ke Jawa untuk bekerja rodi.
Perlawanan Perang Patimura terjadi pada tahun 1817. Perang ini terjadi di daerah Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda pun meletus di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Peranan tokoh pemimpin dalam perlawanan Perang Patimura. Thomas Matulesi juga dikenal dengan nama Kapitan Patimura atau Patimura adalah pahlawan nasional Indonesia. Dari Maluku, Patimura lahir di Haria, Saparua, Maluku Tengah pada 8 Juni 1783 dari keluarga Matulesi. Ayahnya bernama Frans Matulesi dan ibunya bernama Fransina Rolai. Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC, ia pernah berkarir dalam militer sebagai mantan sarsar militer Inggris. Namanya kemudian dikenal dengan pemimpin perlawanan rakyat Maluku melawan Belanda melalui Perang Patimura. Peranan tokoh pemimpin dalam perlawanan Perang Patimura apa aja sih? Yuk kita cari tahu. Rakyat Maluku menolak tegas kedatangan Belanda dengan membuat proklamasi Haria dan keberatan Hatawono. Proklamasi Haria disusun oleh Patimura. Setelah dilantik sebagai kapten, Patimura melakukan penyerbuan ke benteng Durstede. Berita tentang jatuhnya benteng Durstede ke tangan pasukan Patimura menggoncangkan pemerintahan Belanda di kota Ambon. Pada tanggal 4 Juli 1817, sebuah armada kuat dipimpin Overstede de Groot menuju Saparua dengan tugas menjalankan vandalisme. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Petersen berhasil menyergap Patimura. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Patimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Kalau ditanya-tanya apa sih dampak dari Perang Patimura ini? Apakah ada dampak negatifnya atau positifnya? Nah, dampak dari Perang Patimura ini adalah benteng Durstede berhasil direbut oleh Kapitan Patimura bersama warga Maluku. Walaupun Belanda berhasil merebut kembali nih, Kerajaan Ternate dan Tidore, Raja di Bali, Sulawesi dan Bali bersatu dan berjuang melawan Belanda. Patimura berjuang agar rempah-rempah Indonesia tidak dikuasai oleh Belanda. Nah, tadi tuh yang diomongin ada dampak positif atau negatifnya nggak sih? Nah, ada dampak positifnya, yaitu perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Kapitan Patimura dapat merebut kembali benteng Durstede. Untuk dampak negatifnya, setelah Belanda meminta bantuan pasukan dari Jakarta, akhirnya rakyat Maluku terdesak dan Kapitan Patimura tertangkap nih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami berikan cukup jelas dan mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.